Terima kasih kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemirsa Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor perkara 868 garis miring PIDB garis miring 2022 PN Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, dakwah eksepsi surat keberatan ini untuk dan atas nama para terdakwa dan disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim salawat serta membaca Salamun kalam Rabbirrahim, Salamun kalam Rabbirrahim, Salamun kalam Rabbirrahim, dan disampaikan dengan segala rasa surah ajal-jelah, bumi diguncangkan dengan goncangan dasar. Kami yang bertantangan di bawah ini sebagai penerima kuasa para terdakwa, izin kami singkat itu. Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para hadirin yang turut menyaksikan persidangan ini, Majelis Hakim yang mulia, kami pribadi maupun atas nama Majelis JKR1 dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia, setiap sidang selama ini selalu mendoakan para majelis hakim, Allah sehatkan selalu badan jiwa raganya, sehatkan walafiat dan terus diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menegakkan hukum benar-benar berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, benar-benar melibatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa secara serius di dalam menegakkan hukum dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia. Amin amin rabbal alamin. Majelis Hakim yang mulia, dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, mohon kami dimaafkan sebelumnya dan memohon waktu sedikit untuk menyampaikan dakwah, memberi peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan bagi kami kasus dakwaan jaksa penuntut umum dari awal penangkapan sampai saat ini banyak tidak benar menurut kami, dolim dan berlebihan dan dipaksakan. Kasus ini kami dapat katakan kasus versi Sambo yang cukup dapat memalukan, yang mencoba menutup kebenaran dengan gaya Sambo, naudzubillah min dzalik, apalagi menyangkut kehidupan masa depan dengan anak muda yang masih sangat membutuhkan bimbingan kita semua. Maka izinkan kami Majelis JKR1 telah mengembangkan pengacara dakwah dan penegakan hukum berbasis usaha dakwah dan iman, menghadirkan iman, menyebarkan iman, hidup di dunia sementara, akhir selama-lamanya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Maka kami memohon waktu sedikit untuk mengajukan, menyampaikan dan membacakan dakwaan keberatan eksepsi terhadap dakwah saudara jaksa penuntut umum dengan segala rahasia surah al-Fatihah, bumi digoncangkan dengan goncangan. Dan eksepsi ini kita doakan bersama. Allah jadikan peringatan yang keras buat kita semua. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Surah Al-Jariyah 55. Dan Allah tidak membinasakan sesuatu kaum, melainkan sudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Surah As-Surah 26. Dan semoga eksepsi kami ini Allah goncangkan dengan kegoncangan yang dasar hati, kalbu, badan jiwa raga yang terhormat saudaraku jaksa penuntut umum untuk tidak ikut tersesat apa yang disampaikan para penyidik khususnya dalam perkara ini. Mari kita sama-sama berbadan zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kematian, selalu ingat hidup di dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah. Dan ingat saudaraku semua, kita semua sama-sama punya anak istri, punya keluarga, punya keturunan. Mungkin sampai hari ini para penyidik merasa bangga dan puas dalam membicarakan dan ingat saudaraku semua, kita semua sama-sama punya anak istri, punya keluarga, punya keturunan. Mungkin sampai hari ini para penyidik merasa bangga, merasa puas, dan telah memenjarakan anak orang, telah memenjarakan cucu Rasulullah SAW, turunan Rasulullah, anak seorang Habib,
Menjarakan anak seorang Habib tua yang dituakan. Habib Ihsan Al-Hamid, seorang pensiunan polisi yang selama ini pernah banyak membantu polisi, membantu memburu kejahatan dengan partnernya. Sungguh dakwah yang luar biasa dengan pasal 365 ayat 2 kedua dan ayat kedua KUHP dan pasal 368 ayat 2 kedua dan kedua KUHP. Sungguh naudzubillah min dzalik. Kita doakan semoga Allah tidak segera melaknat para penyidik dengan segala tuduhan yang berlebihan dari dolim. Yang jelas para terdakwa, kami berani menjamin dunia akhirat tidak ada melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kami harap JPU dan kita semua tidak ikut tersesat dan dolim dalam perkara ini. Ingat urusan kita sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ajaibnya Allah sangat pedih. Menjadi suci yang mulia. Kami mohon pada kesempatan ini sekiranya bersama dapat mengingatkan, mendakwakan kepada para penyidik atau JPU atau para petugas di lapas, lepas benar atau salah, akui atau tidak diakui, dilakukan atau tidak, yang jelas wajib kami peringatkan. Apakah sudah dilakukan atau belum gaya Sambo yang cukup memalukan. Yang jelas Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa dan akan membuka perkara ini dengan jelas dan ada pengadilan di akhirat. Kuntum khairul ummati, kita semua adalah sebaik-baiknya umat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasihati, nasihat dengan kesabaran dan kebenaran. Dan kita semua manusia tempatnya lalai, tempatnya dosa. Kita semua tidak ada yang sempurna. Illa rahmatan min amatillahi. Allah selamatkan kita semua sampai saat ini. Allah selamatkan kita dengan jabatan kita, profesi kita, seragam kita, baju kita, badan jiwa raga kita. Allah selamatkan anak istri kita. Allah selamatkan anak keturunan kita dari segala kejahatan, kenakalan remaja, lembah hitam. Allah selamatkan kita dari segala penyakit, musibah, kecelakaan, kematian sampai saat ini karena rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu masa. Ingat, sampai suatu masa. Tidak ada jaminan kita keluar dari sini atau tempat kerja dimanapun kita kerja, kita masih hidup. Kita tidak pernah tahu hari ini hari terakhir kita. Kita tidak pernah tahu minggu ini minggu terakhir kita. Kita tidak pernah tahu bulan ini bulan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu tahun ini tahun terakhir kita. Bayangkan sudah berapa banyak keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, anak bangsa kita yang sudah meninggal, yang Allah cabut nyawanya dengan cara yang tidak disangka-sangka, dengan mode dan tempat kematian yang tidak disangka-sangka, dan yang terbaru musibah Cianjur. Semoga Allah ampuni mereka. Mereka semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majelis hakim yang mulia. Setelah kami pelajari dengan seksam dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan melibatkan Allah secara serius, memohon betul petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kami melihat dan merasakan dan meyakini betul dalam perkara ini ada kedoliman, berlebihan dan terlalu dipaksakan. Bahkan para terdakwa dipukul dengan stik golok untuk didakwakan pasal yang tidak dilakukan dengan sebenarnya oleh para terdakwa. Dan para terdakwa dalam keadaan mabuk sekalipun mencoba mengamankan pelapor atau yang mengaku korban saudara Fajar Ferdiansyah Putra dan Api Saputra, yang sebenarnya mereka lah yang telah mencoba melakukan kejahatan kecurian, yang mencoba merampas kendaraan sepeda motor Yamaha Express, kendaraan mewah dengan harga sampai 60 juta hingga 70 juta milik terdakwa satu, sebagaimana diterangkan dalam dakwaan JPU. Dan harga bekasnya saja Yamaha Express adalah 40 juta rupiah, sementara kendaraan yang dituduhkan
yang dicuri dengan harga hanya berkisar antara 4 sampai 5 juta. Nauzubillahi min dzalik. Sungguh tuduhan kepada para terdakwa nyata dolim, berlebihan dan dipaksakan. Mungkin efek dari perkara Sambo yang memalukan Polri yang coba menutupi perkara yang sebenarnya dengan gaya Sambo. Maka kami memohon untuk stop, berhenti memberikan penekanan, mengintimidasi, meneror, menakutkan, mengancam, memukul para terdakwa sejak dari awal penangkapan penahanan pada tanggal 26 Juli 2022 sudah dianiaya, dipukuli, bahkan memakai psikolog, memaksa mengaku perbuatan yang tidak diperbuat, bahkan memaksa harus mengaku memiliki senjata api, harus mengaku dan tanda tangan BAP yang banyak tidak benar, padahal terdakwa harus membuat surat pernyataan penolakan atau tidak dinampingi penasihat hukum dan sebagainya. Sungguh nauzubillahi min dzalik. Padahal terdakwa dua, Muhammad Ahmad Al-Hamid, di waktu awal BAP atau penangkapan telah menyampaikan memohon untuk didampingi atau memohon untuk menghubungi penasihat hukum. Saya punya keluarga, katanya. Saya punya abang, saya punya guru yang pengacara. Beliau presiden Majelis GRI 1, namun tidak diindahkan, tidak dihiraukan, bahkan dipukul dan diancam. Pada tanggal 14 September 2022, di saat kami mendatangi penyidik, meminta melihat BAP dan meminta BAP ulang atau tambahan, namun tidak diindahkan dengan berbagai alasan, atau pada pokoknya BAP para terdakwa adalah tidak benar, tidak sah, batal demi hukum, dan kami pun sudah meminta penyidik nama dan nomor telepon JPU dan meminta tahap 2 untuk memberitahukan kami selama tahap 2. Namun di saat persidangan pertama kami baru tahu para terdakwa sudah mau disidangkan. Majelis Hakim yang mulia, intinya penyidik dari JPU tidak mau ada pengacara. Mereka ada ketakutan. Allah takutkan. Allah getarkan jiwa raga badan jiwa raga mereka karena ada yang tidak benar dan ada kebenaran disembunyikan. Semoga penyidik tidak ada gratifikasi untuk meloloskan P21 dan tahap 2 dan JPU dalam hal ini mulai awal proses P21 dan tahap 2 sampai surat dakwaan jelas tidak teliti, tidak cermat, yang dimana dalam berkas BAP yang kami dapatkan satu bandel dari JPU cukup memprihatinkan dan menyedihkan. Terkesan asal-asalan, tidak ada olah TKP, tidak ada forensik terhadap barang bukti, hanya berdasarkan foto-foto yang ditunjuk penyidik. Pada pokoknya menggampangkan nasib hidup seseorang. Sungguh terlihat sekali gaya Sambo dalam perkara ini. Bahwa dan antara lain bulan cukup jelas dengan tadi didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan, maka bertentangan dengan pasal 56 KUHP hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum, dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum. Majelis Hakim yang mulia, mohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala rahasia sumber ajal jelas, bumi digoncangkan dengan kegoncangan dakwa. Kami mohon batal demi hukum untuk sementara dalam putusan selah. Majelis Hakim harus berani menolak perkara ini untuk sementara waktu dan meminta JPU untuk mengembalikan perkara ini untuk dilakukan penyelidikan ulang yang lebih serius, benar-benar melibatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa secara serius, agar kita semua tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus dan tersesat dengan gaya Sambo para penyidik ataupun JPU. Dan kami memohon dalam persidangan ini pada putusan selah untuk sekiranya berkenan membebaskan para terdakwa untuk sementara waktu, atau setidak-tidaknya para terdakwa ditangguhkan, dikarenakan para terdakwa selama ini diteror, diancam, disiksa dan sebagainya. Setiap orang berhak
dan atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat pasal 30 Undang-Undang HAM. Ya, siap. Kami langsung membaca terakhir. Bahwa dakwaan penuntut umum adalah dakwah yang tidak cermat, tidak jelas karena alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa penuntut umum dalam rumusan dakwanya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 3, sementara fakta hukum dalam BAP yang dianggap korban sekitar pukul 01.10 WIB keluar dari kos-kosan sampai di TKP jam 3. WIB cukup perjalanan jauh, cukup berlebihan, harus mencari makan sekitar Kalibata. Berdasarkan rumusan dakwah tersebut di atas dapat disimpulkan oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan penuntut umum batal demi hukum. Dakwaan penuntut umum yang tidak umum juga tidak cermat di dalam dan di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-1 dan kedua adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Rumusan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan dinyatakan penuntut umum telah dilanggar oleh terdakwa atas fakta rumusan dakwah penuntut umum pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua tersebut, maka jelas dakwaan penuntut umum adalah dakwah yang kabur dan tidak cermat serta cacat hukum karena sudah seharusnya batal demi hukum. Bahwa dan wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang benar dalam menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata karena tidak hendak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah mengetahui dengan segala apa yang dilakukan. Surah An-Nisa 135. Sesungguhnya ajak Allah sangat pedih. Penutup. Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum para terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor registrasi perkara PDM 282 Jakarta /sel /11 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap para terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 6. Menetapkan dan memerintahkan yang dianggap korban bernama Fajar Ferdiansyah dan Api Saputra untuk segera ditangkap dan diperiksa baik perbuatan dan penggunaan narkoba dan prostitusi online. 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Yang kami ingin tambahkan dari yang dimana kami anggap tidak cermat atau tidak benar di dalam BAP, yang dimana terdakwa 1 di dalam perjalanan menuju upload itu disenggol oleh yang menganggap para korban. Lalu datanglah terdakwa 2 dan 3 langsung mengatakan, ada apa? Di situ. Kenapa tidak pakai helm? Anda narkoba karena wajahnya mereka fly, bos. Di situ. Siap, terima kasih. Sudah ada. Cukup. Terima kasih. Sudah terima udah wakil. Dua, terima kasih. Eksepsi.
Di hari Rabu tanggal 7